Assalamualaikum teman-teman. Untuk kamu yang menyukai dunia otomotif, mungkin sosok YouTuber bernama Ridwan Hanif sudah tidak asing lagi. Bagaimana tidak, pria yang memiliki jutawan subscriber ini memang aktif membuat konten YouTube yang temanya seputar dunia otomotif, terutama mobil. Selain melakukan review yang tentu saja akan sangat berguna bagi orang-orang yang ingin membeli mobil, ia juga kerap memberikan tips yang sangat menarik untuk disimak. Salah satunya adalah tips membeli mobil secara cash tanpa kredit. Tapi sebenarnya kamu beneran butuh mobil nggak sih? Tak hanya sukses menjadi seorang YouTuber saja, ternyata Ridwan kabarnya punya pengalaman backpacker pergi ke Tanah Suci. Masya Allah. Jadi ada 90 orang. 90? Iya. Ya, Sewa ampun. hotel cuma 4 kamar. Cuma buat naruh koper. Mandinya di? Mandinya di Masjidil Haram. Kita tiap hari itikaf. Wah, aduh keren dong. Yuk cari tahu untuk mau tahu cerita dari Ridwan Hanif di channel Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untung? Terima kasih untuk semua masukan review yang dikirimkan kepada kita. Alhamdulillah, terima kasih masukannya. Semoga yang menyaksikan sekarang dalam keadaan sehat walafiat, yang punya utang dilunasin, yang belum punya jodoh dijodohin, yang belum punya kerja dikerjain ya. Oke, sekarang ini, wah ini unik nih. Tamu kita berikut ini ada seorang YouTuber yang, aduh, kita sih nggak ada apa-apanya sama beliau. Suka begitu. Lebih mulai dia lahirnya belakangan, mulai YouTube-nya duluan. Tapi nggak pernah syuting di studio, dia syutingnya di mana? Di mobil. Kos rendah, dapat mobil, view-nya banyak. Nah ini dia nih. Langsung aja kita ketemu dengan Ridwan Hanif. Yeah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, bro? Alhamdulillah baik. Iya. Nah ini unik nih. Sebelum kita ngobrol sampai ke sana, pertama kali ini kan seorang Ridwan Hanif dikenal sebagai mau tahu mengenai satu jenis mobil yang sedang beredar atau mau keluar, pasti banyak yang berkunjung ke channel lo gitu ya. Nah atau mungkin nanya ke lo gitu ya. Awalnya ketertarikan sama otomotif gimana sih? Dulu waktu kecil itu orang tua itu suka beli tabloid kalau pulang kantor. Seminggu Apa ya? sekali tayang Belum tuh ya. otomotif ya? Otomotif ya kan. Belum bisa baca, cuma digunting-guntingin doang, seneng lihat mobil. Ya udah, keterusan sampai sekarang senengnya. Nah balik lagi ke lu nih, lu kan masuk ke dunia otomotif dikenalkan oleh sebuah tabloid jatuhnya dari bokap gitu kan. Levelingnya bagaimana tuh? Pendekatan ke otomotif itu? Apa punya bapak beli mobil sendiri? Apa kemudian jadi wartawan? Levelingnya waktu itu kan ada rental mobil kan. Jadi kita bikin website, terus rame. Nah, kita tuh ngehajar banyak keyword gitu. Jadi justru kita nggak punya mobilnya. Lu bikin rental mobil tanpa punya mobil? Enggak, jadi kayak misalkan gini, kita bikin sewa mobil Mercedes-Benz, sewa mobil Alphard. Kita kan nggak punya. Tapi namanya rental mobil itu kan ada chain kan, ada jaringannya. Nah, kita cari rental mobil yang punya. Nah, itu dulu waktu zaman gue SMA, kuliah gitu ya. Kegemaran gue salah satunya adalah ketika ada mobil sewa yang mewah, kita nggak punya mobilnya, kan kita masih ngambil ke rental lain. Nah pas ngambilnya itu malam-malam, balikinnya itu gue menikmati tuh. Oh jadi gini rasanya Camry ya. Oh jadi gini rasanya Alphard ya. Iya. Gini rasanya Mercy ya gitu. Jadi nggak perlu punya, bisa menikmati. Tapi gara-gara kan gini, kadang-kadang orang menikmati satu privilege yang waktu itu dia belum punya, itu bisa menimbulkan afirmasi, bener gak? Ya Bisa menimbulkan gini, suatu saat gue punya. Iya, suatu saat maksudnya gue gini. akan nikmatin ini sendiri gitu. gue sih nggak pikir gue harus punya nih kayak gini. Tapi gue lebih pikir besok ngincer keyword apa lagi yang kira-kira ada penyewanya terus kita bisa nyobain mobil aneh lagi gitu loh. Emang tertarik Jadi keinginan itu bukan keinginan untuk memiliki, tapi keinginan nyicipin. untuk mencoba. Oh, Karena kalau kita pakai tiap hari mobil yang sama walaupun semewah mungkin, itu lama-lama bosan juga dong. iya setuju sih gue kalau kayak gitu. Apalagi kita senengnya mobilnya kan mobil di dunia ada banyak banget ya. Banyak brand, banyak tipe. Masa nggak pengen nyobain semuanya gitu? Bener juga ya. Mobil pertama lo Apa ya? Direntalin semua sih. Yang Yang lu beli sendiri, yang lu beli, yang yang lu beneran beli. dipakai buat sendiri ya. yang lu pertama kali lu beli, walaupun udah dijual sekarang, Iya. mobil pertama yang lu beli benar lu beli sendiri gitu. Ya, nanti ngomongin gitu. Dulu kan di rental itu kan kita sistemnya DP, cicilannya yang bayar penyewanya kan. DP 10 juta, 5 juta ya kan. Zaman dulu kan masih segitu DP tuh ya. Sisanya disewain. Jadi sebenarnya mobil yang kita beli itu gak kita nikmatin.
orang juga ya. Orang lain juga yang make. Jadi kemana-mana tetap naik motor walaupun punya mobil. Oh, tapi udah punya income. Jadi enggak juga, habis juga buat servis buat itunya. Masa sih? Ya iyalah, ODP rendah, cicilannya pasti gede dong. Oh, iya. Nah, sebenarnya berada di otomotif kenikmatannya apa? Sebenarnya gini, kenikmatan orang tuh beda-beda. Berhubung gue sukanya mobil, gue sukanya motor, gue menikmati mengendarainya. Makanya buat gue mobil, motor itu baru berasa nikmatnya, baru saya enaknya pas dibawa. Oh, iya. Gue sering touring, gue sering jalan, kadang-kadang nyobain mobil di sirkuit gitu kan, balapan. Gue lihat tuh. Karena gue seneng gitu, seneng nyetirnya. Makanya orang bilang, wah lu gila lu naik mobil sampai ke cuma berdua doang ke Aceh ke apa, karena gue seneng gitu loh. Kalau lu gak seneng, bayangin lu pengen ikut-ikutan, wah gue pengen ikut touring juga gitu kan. Baru nyampe Lampung, tujuannya masih Aceh, aduh gue ngapain ya. Iya. Kan pasti bingung ya kan. Tapi kalau kita menikmati itu beda gitu. Emang kita kepengen gitu ya. Makanya gue juga kayak ada mobil-mobil aneh gitu kan, maksudnya yang nggak umum. Misalkan ada Honda S660, GR Yaris, itu gue bawa ke Bali, gue bawa ke Klaten. Orang lain, gila lu nggak sayang mobil kayak gitu lu bawa? Ya orang kan biasanya dielus-elus. Emang mobil buat diapain kalau bukan buat setir kan gitu? Ya bisa juga, tapi kan ada juga orang yang menikmati itu dengan cara mengkoleksi. Oh, ya kan? Kalau gue menikmatinya dengan cara gue bawa jalan. Nah kalau mobil, kalau kita mobil bawa sendiri, kalau kerja memang sendiri. Tapi kalau kita memang lagi leisure gitu ya, mau kemana sama istri, ya mana saya bawa nih, atau keluar kota berapa kali gitu ya, ada perasaan kalau kita nyetir tuh kayaknya kita tuh in control gitu. Ada rasa bahwa lebih safe ya. Semua ini diamanahin ke gua nih, orang yang ada di gua nih gitu. Dan gua bisa ngebawa ke kanan. Gua kayak nih keluarga juga kayak gitu. Sampai begitu-gitu gua mikir. Jadi kayak ngerasa keluarga tuh lu yang pimpin ya. Gua yang pas pimpin. lagi nyetir ya. Soalnya pas di rumah enggak. Oh, enggak, berarti gua pimpin kalau di jalan aja. Makanya kalau pas gue bawa itu semuanya harus udah benar. Jadi kan karena gue harus mempersiapkan safety buat mereka semua gitu kan. Ya benar. Nah, sekaligus juga jangan sampai kenapa-kenapa kan gitu ya. Nah, kalau lu ada perasaan kayak gitu juga nggak sih? Kalau gue karena sekarang tinggal di desa ya, gue kalau di Jakarta itu nyetir males. Gue nggak menikmati macet soalnya. Oh iya. Jadi kayak kemarin malam, gue kan diajakin orang tua makan gitu kan. Itu gue pulangnya ya naik ojek online aja. Oh iya. Jadi untuk kalau macet itu gue nganggapnya itu perjalanan dari A ke B, bukan menikmati perjalanannya. Tapi kayak misalkan nih, gue hari ini mau pulang ke Klaten kan, habis dari sini kan, gue nyetir sendiri, karena gue menikmati. Oh iya. Bukan nyoba mobil kan nih, lagi pinjam mobil nih. Jadi di jalan sambil nyobain, nyantai, itu ada kesenangan tersendiri gitu, nggak bisa dijelasin ke orang lain gitu. Iya. Nah, kalau lu sendiri mulai YouTube kapan? Kalau mulai YouTube-nya itu 2013. 2013. Di Autonet Max. Jadi sama teman-teman bikin media, iseng awalnya kan. Nah, terus Kang Idui bilang, "Kita bikin YouTube yuk." Ya udah, yuk coba yuk. Ya udah, kita nge-review mobil rental aja. Awalnya tuh. Iya. Tapi dulu sempet jadi wartawan nggak sih? Ya, otomatis ketika kita jadi media, ya jadi wartawan juga dong. Oh iya. Nah, nge-review mobil itu benar-benar karena memang ada passion di situ, bukan karena mungkin karena ada produk atau apa emang biar monetize-nya gampang ke brand tertentu apa gimana, emang karena emang doyan aja mah. Karena waktu itu bikin Autonet Max kan tujuannya ya cari duit ya. Nah, jadi ya segala platform harus dimaksimalin. Ditambah karena kita suka dengan otomotif, jadi kita maksimal kan. Ya kita 2013, 14, 15 tuh belum making money di situ. Masih dana pribadi ya kan. Ya. Tapi karena kita menikmati prosesnya, ya kan, nyobain mobilnya, ini diundang datang mobil baru. Itu menyenangkan sekali gitu. Emang lu suka dan diundang lagi? Iya. Maksudnya nggak semua orang yang punya kesenangan sama gue bisa dapetin akses yang kayak gitu. Ya kan, dan ketika itu bisa terjadi, itu sangat menyenangkan sekali. Ngerjainnya kayak tanpa beban gitu lah. Tapi lu suka ngerjainnya, dan kalau lu suka ngerjain sesuatu, ketika lu ada bisnis di situ, lu kayak nggak kerja kan jadinya kan? Benar. Karena lu emang suka di situ. Iya, dan gua kan dulu Autonet Max itu kan muncul di mana lagi shifting ya, proses transisi dari cetak ke digital. Pemainnya belum banyak dan brand juga belum belanja ke digital waktu itu.
Jadi event pun nggak ada duitnya, lu tetap ngelakuin. tetap kita lakuin. Itu namanya istiqomah tuh. Iya, karena sekarang banyak orang pengen main di kita segala macam, tapi kan untuk ngebangunnya nggak langsung lu dapat duit kan. Seberapa tahan lu dengan kayak gituan? Kalau lu nggak karena cinta, nggak karena suka dengan hal itu, lu nggak ngerasa itu kayak bayaran. Ketika kita memulai sesuatu itu kan, yang paling mengerikan adalah kita nggak tahu ini tuh bakal berhasil atau enggak. Semuanya. Sampai pertama kali kita buka IG kan yang like juga ya kalau ada yang nge-view gitu kan. Tapi IG kan apa modal? Coba yang pakai modal, lu bikin misalkan nih, yang di bawah nih ada kopi kan, lu bikin kopi di bawah ini bakal berhasil nggak ya? Itu kan deg-degan yang paling parah kan? Nah, tapi deg-degan itu di situ sumber pahalanya gitu, ya kan? Ini setiap pengusaha itu harus jadi risk-taker kan? Iya gitu. betul, risk-taker. Tapi kita juga mesti tahu berhitung bahwa di dunia ini rezeki itu udah ada yang ngatur. Jadi kalau misalkan bilang, oh si ini karena kerja keras karena ini, belum tentu juga. Banyak yang lebih kerja keras dari kita. Banyak yang lebih hebat dari kita, banyak yang lebih pintar dari kita, tapi kok dia nggak lebih berhasil dari kita? Itu belum tentu bukan karena kitanya berbakat, tapi karena Allah udah menetapkan seperti itu. Kalau emang gara-gara kerja keras kita sukses, pasti ya kuli bangunan pasti akan jadi susah, kan kerja lebih keras dari kita kan. Kalau kerja cerdas bikin sukses, berarti dosen yang paling kaya dong ya kan? Benar-benar. Nah, waktu pertama kali lu bikin itu berapa banyak viewersnya? Masih inget gak lu apa yang lu review pertama kali? Pokoknya tuh dulu mobil rental Mirage itu ya, ada mobil rental Mirage 2013 itu 100.000 itu, senangnya luar biasa tuh. Pertama 100.000. Ya banyak itu yang kedua. Dulu tuh kalau saya yang awal tuh Pajero, Mirage sama Evalia, itu mobil rental semua tuh. Itu kalau nggak salah salah satu video kita tuh yang tembus 100.000 dalam sebulan tuh berapa, itu senangnya luar biasa. Tapi kan sekarang aja kita ngejar 100.000 masih susah kali sekarang. Tapi kan dulu nggak ada saingannya. Iya sih, iya kan? Tapi emang dulu kan iklan juga belum banyak. Maksudnya orang belum produk belum spend banyak di YouTube gitu untuk iklan kan seperti sekarang. Tapi banyak pemain. Oh dulu malah YouTube nggak ada duitnya. Iya malah itu dulu kan. Maksudnya apa namanya emang dikarenakan juga belum produk tuh belum noleh ke situ. Udah gitu dulu ya awal-awal tuh ya. Gear-nya masih sederhana kan? Apa? Gear-nya masih sederhana. Tuh ngerender video itu 2 jam. Pakai apa nih dulu? Pakai Adobe Premiere, pakai laptop. Lo maksud pakai apa? Pakai HP kalau nggak salah dulu. Oh iya. Oh iya, memang toolsnya kurang ya. Iya. Iya. Udah gitu cuma 720p lagi, belum 1080 kan? Iya lumayan. Terus ngupload juga lama. Zaman dulu memang ngupload lebih lama sih. Iya. Kayak sekarang juga. Kayak sekarang. Sekarang enak. Pakai HP, render di HP cuma 5 menit paling. Tapi enaknya lu udah punya apa namanya? Udah tahu aiming target konsumen viewernya mana gitu. Banyak sekarang YouTuber yang mau mulai belum tahu mau viewer apa sih, mau bikin ke arah mana sih, entah mau bikin tema apa sih gitu ibaratnya kan gitu. Kalau udah jelas otomotif, udah langsung lu kolamnya udah jelas. Dia bisa jadi juga. Iya. Tapi pernah nggak lu dapat mobil? Pengennya sih gitu ya. Selama ini apa? Enggak sih. Jadi mobil biasanya kita beli paling dikasih diskon aja. Oh, dapat diskon gitu. Dapat diskon, tapi juga pernah nggak ada yang apa namanya? Tapi diskonnya juga ngasih pinjem pakai berapa lama gitu? Ya kalau pinjem pakai mah ini lagi pinjem. Paling lama berapa lama? Berapa lama ya? Mungkin 2 minggu kali ya. 2 minggu gitu. 2 minggu. Tapi enaknya bisa gonta-ganti kalau pinjam lagi sama yang ini, pinjam lagi sama ini. Nggak perlu mikir bayar pajaknya, nggak perlu mikir belinya, jualnya lagi gimana. Jadi pinjam aja. Iya, soalnya ada satu produk yang kita inden 1,5 tahun dia udah punya. Nah itu kadang-kadang sih enaknya gitu, kita membeli sesuatu, ya udah paling pertama. Terus kita minta jalurnya dia sama juga, nginden lama juga. Tapi di sini ada beberapa privilege tentunya juga ya. Kalau kita memang apa namanya benar-benar intens di situ, bersungguh-sungguh, dan insya Allah akan tentunya juga dapat tuh privilege itu ketika kualitas dari channel tersebut ternyata juga memang diperhitungkan gitu ya. Biasanya gimana? Klien ada yang pernah ini nggak sama lo? Apa tuh? Protes? Sering. Apa dia protesnya paling besar apa? Iya, aduh mas, masa
oh, mobil kita dibilang begini sih gitu aja sih. Itu honest review kan? Iya, paling kita ketawa-ketawa aja. Ya honest review kan, bukannya memang titipan dari dia ada produk gua nih diulas gitu. Enggak, kalau review enggak pernah. Nah, Terus paling kalau kita emang barangnya kurang bagus gitu kan, kita juga hasilnya ya kurang bagus juga gitu kan. Paling nggak dipinjemin lagi, pura-pura nggak kenal. iya. Tapi memang viewers kan kepengennya honest review kan. Ya harus dong. Ya kepengennya ya kalau ada kurang kan ceritain. Ya justru itu yang bikin ditonton kan. Dan sebenarnya produk itu nggak bisa semuanya sempurna. Karena gini, tiap mobil itu target marketnya beda-beda. Jadi kalau dia menyasar buat keluarga, tentu saja dibikin mobil yang nyaman. Atau mungkin kadang-kadang produk itu dibikin agak berbeda dengan ada yang di pasaran. Yang di pasaran kayak gini semua bentuknya, ya udah dibikin nyeleneh sendiri. Jadi emang ada strategi dari pabrikan itu masing-masing gitu. Oh, tergantung cara mengkomunikasikan produknya Pak ya. Dan setiap produk itu diciptakan buat segmen marketnya. Yang nyewa Alphard tuh banyak. Banyak. Emang dikiranya buat ada yang buat reuni juga ada. Oh iya, khusus buat reuni dia belakang pakai Alphard gitu ya. Ada yang buat nikahan, ada buat apa, macem-macem lah. Tapi kita nggak perlu ngejudgement ya. Yang penting di mana ada duit ya kita sediakan gitu loh. Nah, cuma ada juga mungkin kendalanya ketika ya karena mengejar status sosial, mungkin kemampuan belum sampai ke sana. Nah, jadi kemudian berhutang misalnya kan gitu. Ada nggak solusi untuk mereka yang pengen punya kendaraan tapi nggak mau cicilannya ada bunga? Lu kan pasti pernah ada. Gue udah bikin videonya sih sebenarnya tentang cara beli mobil cash dan kawan-kawan. Tapi di balik itu sebenarnya kita mesti tanya ke diri kita sendiri dulu. Sebenarnya kita butuh mobil banget nggak sih? Gitu, terutama untuk mobil yang pertama nih. Nah nanti setelah udah punya mobil yang pertama, gampang. Dia misalkan belinya mobil, let's say yang harga jualnya masih bisa bagus gitu loh. Ketika ternyata dia pakai 6 bulan ternyata gue nggak butuh mobil amat ya. Tinggal dijual harganya nggak turun-turun banget. Kalau emang visinya gitu ya. Terus orang reviewer mobil, tapi lu bilang perlu mobil nggak sih? Masih begitu ya? Loh, gini, kita itu emang nge-review mobil. Kita memang ngomongin mobil, mencarikan yang terbaik lah buat si orang tersebut gitu kan. Dia kan kebutuhannya beda-beda gitu. Tapi di satu sisi kita juga harus realistis juga. Jangan sampai gara-gara kita gue bilang udah lu harus beli ini aja, rugi lu kalau nggak beli ini. Nggak pernah gue ngomong gitu kan. Lu beli sekarang nih, kalau nggak lu beli sekarang lu rugi. Lu wajib banget punya mobil. Gue nggak bilang wajib banget punya mobil gitu. Tapi kalau ada kebutuhan, nah ini mobilnya cocok buat lu gitu. Jangan sampai gara-gara nonton konten lu kemudian dia jadi berhutang gitu kan. Maksudnya, iya dong, jangan dong. Kemudian lihat konten lu keren banget ini nih. Tapi sekarang trennya udah mulai ke arah orang beli mobil cash sih. Bagaimana caranya? Ada tipsnya nggak? Sekarang ini orang udah mulai berpikir semenjak pandemi kemarin ya. Tiba-tiba penghasilan drop apa segala macem, cicilan nggak bisa bayar, itu udah bikin pusing ya. Terus ada yang ditarik leasing apa segala macem. Terus dia mau beli mobil lagi nih. Mendingan dia beli mobil bekas, bisa buat DP-nya misalkan 60 juta. Kalau dulu kan DP bisa 5 juta, 10 juta ya. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang udah agak tinggi. Terus kita nggak tahu nih. Terus tiba-tiba ada resesi, ada apa? Masih mau nyicil. Iya. Oh, tapi memang kan gosip ada resesi tahun depan itu kan memang santer. Kalau menurut pandangan lu bijak nggak memulai mengkredit mobil di saat-saat sekarang? Dari awal gue nggak setuju sebenarnya. Kredit mobil. Lebih diutamakan ada cash. Nggak usah ngomongin mobil deh. KPR rumah. Yang KPR rumah tuh kan nggak mungkin 5 tahun, 3 tahun kayak mobil kan. 10 tahun, 15 tahun. Sekarang orang mau yang seumuran gue gitu ya, mau KPR rumah 10 tahun, 15 tahun udah mikir, ini karir gue bakalan bagus 10 tahun nggak ya? Iya, masih hidup nggak gue itu 10 tahun kan gitu. Iya. Jadi orang tuh udah mulai lebih sadar sama ketidakpastian dalam hidup. Iya. Ya memang kita harus tetap optimis. Iya. Kita harus tetap maju melangkah ke depan. Ikhtiar terus. Ikhtiar terus harus inilah. Tapi semenjak COVID ini orang jadi berpikir, gue bisa nggak ya bayar cicilan ya? Dulu bokap gue tuh pengen banget gue jadi pilot ya kan. Gue nggak mau. Wah itu tuh lihat tuh baru lulus tuh gajinya udah gede, udah bisa ini, udah bisa cicil rumah ya kan. Tiba-tiba siapa yang sangka penerbangan ambruk pas COVID? Iya, nggak ada yang pernah tahu. Tiba-tiba nggak pada terbang. Yang merasa pede gitu ya, 5 tahun mah cicilan aman, 10 tahun mah cicilan aman, 15 tahun cicilan. Sekarang orang banyak yang berpikir lagi, dan ketika
ekonomi yang baik, dia mau cicil mobil lagi atau cicil rumah lagi, mikir. Ayo. Tahun depan ada apa nih? Gitu. Berarti memang solusinya hanya membeli sesuatu yang dia sudah mampu melakukannya kan gitu. Ya, Iya, betul. ya lebih baik seperti itu kan. Lebih baik ya gue juga dulu rumah sewa terus kok. Bilang banyak yang bilang, wah bego lu ini segala macem. Ya udahlah, biar aja lah, kita kuping tebel aja lah, ya kan. Dan alhamdulillah sekarang udah punya rumah. Tapi kan selama itu 5 tahun kita ngontrak 3 kali pindah, ya kan. Dan dipikir-pikir, Malah bisa nyicipin rumah-rumah mana lagi gitu ya. Gak gitu dong, kita bukan review rumah ya. Oh ya, bukan. Rumah ini ujungnya rayap ya, teman-teman semua ya. Bisa lihat ya, tuh rayap tuh, dada-dada tuh kan, bisa gitu kan. Kalau gue ngeliatnya gini dulu, gue punya duit misalkan, gue dulu cicilan lagi, sewaan rumah gue itu 35 juta setahun, ya kan. Terus dari 35 juta itu, rumah itu kalau dijual berapa harganya? 2M, 2,5 M, ya kan. Terus yang terakhir, rumah gue tuh yang gue kontrakin terakhir tuh 50 juta setahun. Itu lebih mahal lagi karena di dalam cluster kan. Ya maksudnya gue kalau punya duit 1M, itu mendingan gue puterin buat usaha dibandingin kebayang juga itu soalnya ya. Oh iya. Gue punya usaha, penghasilan gue bulanan nambah, gue bisa tabung lebih banyak. Tapi kalau misalkan kita beliin rumah, kita cicil, ya gimana mau naikin penghasilan kalau yang duit yang diputer nggak ada. Nggak ada yang diputar. Itu sih kalau gue mikirnya gitu. Tapi kalau udah mapan, baru kemudian bangun sendiri ya. Soalnya kan ada anak-anak tumbuh juga gitu kan. Iya, dan setelah hitung-hitung segala macam, kayaknya lebih murah tinggal di desa gitu, bangun rumahnya. Nah, ini yang mau jadi pertanyaan gua nih. Kok seorang Ridwan Hanif ya, kalau kita bilang ya, seorang review kendaraan. Ya, seperti kita tahu bahwa kendaraan itu lebih banyak konsumsinya di kota. Dan kendaraan itu, kalau kita lihat iklan, kebanyakan tuh belakangnya gedung. Ya berarti kan sebenarnya itu kayak urban lifestyle lah gitu. Benar. Kebanyakan di kota-kota besar orang yang beli kendaraan. Benar. Jarang orang beli kendaraan untuk di sawah. Kok sekarang lu pindah ke sawah? Nah itu dia pertanyaan. Kan gue nggak nyetir di sawah juga dong. Oh iya. Enggak, tapi apa yang membuat keputusan lu pindah ke Klaten? Walaupun itu asik menurut gua ya. Kalau untuk yang nggak paham gitu. Oke. Jadi waktu itu gara-gara COVID sebenarnya sih. Kemarin itu, sebelum-sebelumnya itu, gue kan kadang-kadang suka ada undangan kemana, ke luar negeri lah, ke keluar kota. Nah, itu tuh biasanya gue tumpukin jadwal misalkan jadwal keluar kota sama keluar negerinya tuh gue jadiin seminggu, 2 minggu gitu loh. Nah, jadi selama 2 minggu itu, istri anak gue balik ke tempat mertua dulu. Waktu itu kan gue ada jalan-jalan ke Aceh itu loh. Nah, itu kan 2 minggu ya. Nah, anak istri gue kan di Klaten. Enggak, lu nyetir ke Aceh? Iya. Enggak dong. Iya nyetir. Di Acehnya doang nyetir dong? Enggak, touring. Dari Naik Jakarta ke mobil. Aceh? Iya. Ya Allah, berapa hari tuh? Berangkat 14 hari, ya kan? Lewat jalur barat. Terus pulangnya bulan depannya lagi mobil gue titipin di Aceh. Ya Allah, nyetir lu. Nyetir. Ujung Aceh dari. Nah, pas gue balik itu pas lagi COVID. Wow, jadi lu berangkat itu belum COVID, pulang udah COVID? Gue berangkat ke Aceh, udah mulai rame-rame COVID tuh, udah mulai menyeramkan ya kan. Gue udah nggak nyaman deh mau ke hotel, orang udah pada takutan, gue mobil plat B. Udah gue ngebut, langsung nggak ngebut sih. Gue akhirnya pulang tuh gue nyetirnya gantian, tidur, ada yang nyetir, dia nyetir, gue tidur, dibalik lah. Kalau berangkat kan gue nyetir full tuh, karena gue takut penyeberangan ditutup ferinya. Gara-gara Pulau Jawa banyak COVID, Sumatera nggak boleh kebagian, jadi ditutup. Ternyata kan enggak ya. Nah, waktu gue balik, anak istri gue lagi di Klaten. Gue baliklah ke Klaten, ke sana. Nah, waktu gue di sana, Jakarta lockdown tuh, ya kan nggak bisa kemana-mana. Nah, yang namanya di desa ya, gue di Klatennya bukan di Klaten di kotanya ya, di desa lagi ya, tahu ya di mana ya. Ya. Terus ya itu kayak hidupnya normal aja gitu. Iya, di sana kayak nggak ada COVID, nggak ada. Kayak nggak ikutan apa-apa yang ada. Iya, kalau di kota sih masih ada. Kalau di desa tuh damai, aman, sejahtera gitu, nyaman, tinggal keluar di sana. Sawah, gitu, hijau. Lebaran aja gue di sana. Akhirnya gue kelamaan di sana betah. Dan gara-gara nggak ada bedanya juga kan, karena lu bermainnya juga di digital kan gitu kan. Ternyata kerjaan bisa kok dijalanin. Terus pas balik ke Jakarta, kok rasanya Jakarta jadi kurang oke ya. Kemana-mana di sana lancar,
di sini macet. Gue soal kalau di sana mainnya jauh-jauh gitu loh, dari Klaten mau bikin di video di Magelang, video Semarang, gas bisa dadakan gitu loh. Ya, dan lu seneng lagi nyetir ya? Iya, kayak gue dari Klaten ke Semarang cuma 1,5 jam paling. Iya. Ya kan? 1,5 jam. Gue ke Kelapa Gading pas lagi macet Jakarta, sama, pasar gitu, Minggu. Terus 1,5 jam juga, ya kan? Kemarin gue dari sini ke Bekasi hampir 2 jam kok. Hampir 2 jam ya. Itu udah sampai mana gue tuh? Udah sampai Kutoarjo kayaknya. Ya kan? Jadi ya seneng gitu hidup di sana. Jadi jatuh cinta sama Klaten itu. Bukan ini sih, lebih kayak apa ya? Gua di sana itu dibanding sama di Jakarta, mungkin karena gue dari lahir juga di Jakarta kali ya. Kayak udah bosen gitu loh. Ya karena apa yang gue seneng nyetir, gue nggak jadi limit di sini gitu loh. Nah, sedangkan kalau gue di Klaten, gue bisa nyetir naik motor anytime, dan gue seneng nggak ada macetnya. Tapi di luar macet itu juga udara lebih bersih, ya kan? Pemandangannya lebih enak. Masih berasa kalau ini pagi. Iya. Gitu ya. Pas gue balik ke Jakarta, wih kok gedung tinggi-tinggi amat ya. Apa yang paling lu suka dari Klaten? Gue ngerasa tuh kayak waktu tuh panjang. Iya. Jadi dari pagi ketemu sore, kalau di Jakarta tuh kayak cepet banget kayak gitu loh. Bisa 1 atau 2 titik udah maksimal. Iya. Karena banyak lama jalan. Gue dari pagi sampai sore tuh kayak hidup masih bisa dinikmatin, masih bisa apa, masih bisa itu. Jadi rasanya kayak di sana tuh bisa produktif, tapi bisa santai juga. Dan rasanya kayak kalau gue di Jakarta ini nggak menikmati pergantian hari gitu loh. Ntar tiba-tiba udah umur 40 aja tiba-tiba. Sekarang 31 kan? Jangan nyindir gue. Udah nggak berasa 10 tahun ya? Iya, kadang-kadang gue sana suka lupa hari. Hari apa sekarang ya? Udah mau sholat Jumat sampai masjid kosong. Oh iya, hari Kamis sekarang. Hari Kamis. Dengan rutinitas itu lu nyaman dengan hal itu. Gitu. Dan gue ngeliat keluarga lu kayaknya ini tipe yang cukup qanaah, gue bilang, ibaratnya cukuplah begini gitu, nggak ngejar sesuatu yang ibaratnya berlebihan gitu ibaratnya. Dan kayaknya juga tentram aja gitu, nggak sesuatu. Harusnya gimana? Ya mas baiknya itu gitu. Ya mudah-mudahan ini karena pernikahan yang diberkahi lah ya gitu. Amin. Ketemunya di mana? Kenal beliau gitu ibaratnya dari proses apa gitu ibaratnya dapat dijodohin atau gimana? Ya dulu waktu pas lagi umroh backpacker sih 2015. Ketemunya pertama kali di sana. Apa yang lu bikin cinta sama bini lu? Pertanyaannya susah ya. Dulu tuh apa namanya? Bini lu nonton susah aja. Kalau sekarang mah jawabnya gampang gitu kan. Dulu itu ketemu itu waktu udah selesai umroh justru. Terus kan jalan-jalan tuh, karena kita kan umroh yang nggak punya duit gitu loh, backpacker. Beli tiketnya setahun sebelumnya ya kan. Terus di sana itu dia juga backpacker? Backpacker juga, sama. Jadi satu rombongan. Lo kenapa sih? Lu kan di sini bawa mobil, mau ke sana malah pilih backpacker kenapa? Dulu masih belum punya duit, Pak. Oh, itu tahun berapa tuh? Tahun 2015. Oh, ASN baru keluar 2015 ya? Dulu nggak punya duit, Pak. Dulu pengen banget umroh. Nabung, nggak kumpul-kumpul. Ada backpackeran tahun depan, ya udahlah. Nekat lah, iseng lah, ya kan. Malah kejadian. Malah ketemu jodoh gitu situ ya? Niatnya bukan ketemu jodoh. Iya enggak, maksudnya ya niatnya ibadah. Niatnya ibadah. Hadiahnya bonus, nggak taunya ketemu jodoh gitu kan. Iya, bisa jadi. Habis berapa sih backpacker lu? Dulu itu tiketnya 6 juta. 6 juta. Belinya setahun sebelumnya kalau nggak salah November gitu ya. Berapa? 6 jutaan, tapi dari Singapura. Iya enggak, jadi 6 juta. Total berarti sama macam-macamnya? Ada LE-nya. Jadi berapa? 5 juta. 6 jutaan juga. 6 juta, 12 tapi juta. Jangan dulu ya. Iya, ada berarti total sekitar 13 juta lah. 13 ya, ujung-ujungnya 16 jutaan lah. 16 juta. Padahal kalau umroh yang aslinya juga di tahun itu kayak 18 juta, beda 2 juta. Enggak. Masa sih? Ini umrohnya sebulan, Pak. Oh, sebulan. Pas bulan Ramadan. Oh, masuk akal. Iya. Kalau yang reguler kan ya bisa 30 juta. Enggak. Ada juga kalau umroh Ramadan tuh 30 jutaan ke atas, Pak. Pak. Bukan kalau yang reguler. 2015 ya. Bukan iya, Ramadan 18 juta, 19 juta itu seminggu. Gitu yang biasanya. Oh, ini karena dapatnya Ramadan. Jadi ada 90 orang. 90? Iya. Ya, sewa hotel cuma 4 kamar.
cuma buat naruh koper. Mandinya deh. Mandinya di Masjidil Haram. Kita tiap hari itikaf. Wah, aduh keren dong. Wah, malah ini dong quality time dong ya sama masjid ya. Soalnya kalau kita bawa pulang juga mau tidur di mana, isinya koper semua ya kan? Berarti lo tidur depan Ka'bah ya? Yang nggak depan Ka'bah juga. Nggak, ya maksudnya berarti tiap hari kan lo tidur di orang. Biasanya kalau justru gini, justru malam itu kita nggak tidur. Kalau tidur pun bentar banget. Tidurnya itu habis sholat subuh, baru tuh tidur biasanya. Karena malamnya itu kita malah ibadah, itikaf terus tiap malam. Jadi mau nggak mau kita itikafnya nggak bisa istirahat. Ya boleh juga, boleh juga. Nggak bisa pulang ke hotel kan? Oh iya. Ngapain? Iya. Kita pulang ke hotel itu buat nyuci baju, ngambil baju, mandinya di Masjidil Haram pakai pancuran yang buat WC gitu ya, gitu. Nikmat tapi itu, iya. rame-rame soalnya kan. Ya kan, duit segitu bisa umroh sebulan lagi kan, full. Waduh, itu nikmat banget. Makanya waktu kita ke Tanah Suci lagi di hotel bingung, ini kita ngapain nih di hotel ya? Ya udah, akhirnya hotel juga jadi tempat tidur doang gitu loh. Emang banyak kan begitu kan? Karena udah terbiasa dengan pola yang gitu, jadi hotel ngapain mewah-mewah. Ini gue no offense ya sama yang jamaah umroh kan karena ini pilihan lah gitu ya. Hotel bintang 5, bintang 4 itu bagus. Tapi kalau kita biasa pakai backpacker, kita bingung orang kitanya di masjid mulu. Iya, misalnya gini, kalau misalnya ya ada yang milih untuk hotel bintang 5. Tapi kalau backpacker hotelnya bintang-bintang. Bintang-bintang. Lihat bintang semua gitu kan. Lebih banyak bintangnya. Itu kan. Iya, jadi itu dulu murah banget sih, dan Ramadan itu alhamdulillah ya, makanan tuh nggak perlu beli. Iya, karena orang berlomba untuk ngasih bukaan kan di situ kan. Berlomba-lomba. Bahkan sampai pakai calo, tau nggak? Maksudnya? Wih, jadi kan biasanya terutama di Madinah ya. Di Madinah kan di lapak-lapak tuh, lapak-lapak saudagar tuh, sultan-sultan kan pada bikin lapak, makanan banyak. Nah, untuk narik orang masuk ke dalam lapaknya dia, itu pakai anak-anak kecil disuruh narik kita. Jadi rebutan untuk ngasih bukaan. Rebutan. Bahkan teman saya ya ada siang-siang di Masjid Nabawi. Ya kan? Kan panas tuh ya, mau ke WC. Ya kan? Sendal udah dicopot. Terus, waduh, mana nih ya? Akhirnya dia lari kenceng. Lari, diterakin orang, dilempar sandal baru, tau gak? Hah? Jadi ada orang kerjaannya itu nongkrong, duduk, ngasih sandal. Berarti ya sama kayak dari pahala tuh segitunya. Bener, gitu loh. Sama kayak kostif tuh selalu nyariin orang tua untuk dikasih bangku. Bangku sholat gitu, orang tua yang jalan susah dikasih bangku gitu kan. Kalian ngapain nunggu di situ? Itu salah satunya juga kali ya. Iya, jadi banyak yang aneh-aneh gitu. Banyak yang aneh emang. Oh ya Allah. Ngasih sandal coba. Gitu. Dapat merek apa? Ya nggak tahu kan. Bisa tukar nomor kan? Terus lucu ada di Masjid Nabawi itu. Gua kan masukin sandal Crocs dulu, taruh kan. Nah, tiba-tiba Raudo itu dibuka yang buat cewek. Ya kan? Yang tempat-tempat sandal tadi berubah. Hilang dong. Nggak punya sandal dong. Ya kan? Nah, dapat sandal dari yang lain ya kan. Crocs lagi. Nggak ngambil ya. Di hari keberapa sebelum pulang ke meninggalkan Masjid Nabawi itu, loh, itu sandal gue. Balik lagi ya? Ada tiba-tiba. Udah dicari kemana-mana nggak ada, tiba-tiba ada lagi. Ya Allah. Ada kejadian unik lain ada nggak? Lu kan pasti lebih banyak dong, karena lu lama di sana. Udah gitu lu backpacker lagi. Yang paling ini ya, lucu tuh, mau nyium Hajar Aswad. Kalau sekarang udah nggak boleh ya. Gara-gara pandemi ya, pandemi ya. Kan udah ngitung nih. Oke, yang sepi jam segini. Habis sholat subuh dia biasa sepi, ya kan? Oke, cobalah, gagal. Yang terakhir nyobain masuk dari samping. Set. Gak tahu gimana, cepet banget tiba-tiba nyampe di depan Hajar Aswad. Ada 2 orang begini nih lagi rebutan, kepalanya mau masuk. Ya kan? Waduh, gimana nih? Ini lagi berantem nih, nggak bisa masuk kan dua-duanya, kepala udah masuk dua-duanya. Tiba-tiba 2 orang ini ada yang narik dari belakang, set, gue masuk, truk. Ya udah, gue nyium Hajar Aswad, habis itu nangis. Terus bingung kan mau keluarnya gimana kan, nggak bisa kan? Mau keluar gitu, tangan, tiba-tiba orang narik, diangkat ke atas, tau gak? Kita di konser. Ya udah habis itu nangis, kok mudah banget gitu loh.
Padahal kalau kita ngerasa gue bisa nih malah nggak, gue bisa nih belum tentu bisa. Bisa jadi. Gue pernah punya keinginan gitu udah kejadian, tapi begitu gue udah tahu cara polanya. Gak bisa, gue lagi coba sendiri gini. Nggak bisa. Gini kena ikut orang Turki lah. Dan gue bingung gitu. Gue tuh nggak tahu kan ngikutin aja kan. Maksudnya karena kita udah nggak bisa punya daya lagi mau ke kiri mau kanan gimana caranya gitu. Tiba-tiba bisa ke depan. Nah itu ngerti. ya. Terus tiba-tiba orang yang lagi berantem di sini dua mau masukin kepala nggak bisa tuh. Tiba-tiba ketarik ke belakang, ada yang narik, serak. Gue masuk, truk. Kayak didorong tuh nggak? Kayak nggak, kita tuh nggak ada upaya, cuma diam aja, udah masuk ke dalam. Itu kayak dipikir-pikir, kok bisa ya? Nah itu ya, nggak mungkin sih sebenarnya. Seolah-olah orang tuh kalau misalnya tuh bisa ngelakuin, tapi nggak mungkin. Itu kayak ini penggambaran manusia lah gitu. Makanya banyak kan yang meninggal di pas nyium hajar aswad. Iya, kan? banyak yang nggak kuat. Karena pas nyobain emang se-ekstrim itu. Iya, orang banyak yang nggak tahu kalau yang mungkin ya, apalagi mungkin yang belum pernah atau mungkin di luar teman-teman yang mungkin bukan muslim ya ngeliat nyium gitu mah gampang, nggak bisa. Coba aja nggak bisa, susah. Coba aja, beberapa kali nyoba gagal karena udah masuk ke kerumunan, udah nggak bisa gerak. Mau maju mau ke belakang udah nggak bisa. Tiba-tiba bisa kedorong ke depan tuh kayak keajaiban gitu rasanya. Nah, itu di Ramadan lagi ya? Lagi di Ramadan. Waduh, lagi. Masya Allah. Rame-ramenya. Selesainya kemudian ketemu dengan calon istri. Ya bisa dibilang gitu. Terus setelah itu berapa bulan kemudian nikah? Enggak langsung berapa bulan kemudian. Nunggu kakak kan waktu itu lagi hamil. Nunggu anaknya 3 bulan dulu baru nikah. Karena kan nikahnya di Klaten kan. Oh, nikah di Klaten ya? Iya. Oh. Dia bikin juga di sini tapi nggak gede. Nah, ini kan mumpung di sini atau juga mungkin qadarullah mungkin istri ngelihat ya. Sekarang apa yang membuat lu mencintai istri? Yang pasti dia tuh sabar ngadepin gua ya. Jadi gua pun begitu. Ya kan karena tiap orang beda-beda kan. Sabar doang? Nggak mungkin. Ya banyak lah, nggak perlu diceritain lah. Oh gitu. Istri gua tahu kok. Oh iya tahu ya. Misalnya ada satu kalimat istri nonton, lu mau ngomong apa ke dia? Nggak enak lah. Udah sering ngomong kok. Mungkin ini yang membuat ya keluarga itu terproteksi dengan baik karena nggak banyak info yang bisa keluar. Gitu benar. Gue itu menjaga banget, maksudnya gue nggak pengen orang tuh kepo sama keluarga gue, sama istri gue, sama anak-anak gue. Istri gue pun main sosmed tuh nggak ini. Oh dia nggak main sosmed? Nggak sering karena. Tapi main ada gitu ya. Tapi maksudnya terbatas lah gitu. Jarang postingnya jarang. Jadi. Tapi orang beda-beda ya. Kalau gue nyamannya seperti itu gitu. Makanya gue nggak terlalu kalau ngeliat story gue sama anak istri tuh jarang. Kayaknya gue di keluarga itu lebih banyakin story kucing dibanding anak sama istri gue sih. Oh, lebih banyak story kucing ya. Apa ya? Gue nggak menikmati keartisan jujur aja. Maksudnya dilihat orang banyak gitu ya. Ini is part of business lah jatuhnya ya. Dia bisa dibilang kayak gitu dan even kadang-kadang gue nyobain mobil ya, yang gue dream car gue banget. Gue pengen gue nyobain gue sama mobil itu aja, bukan untuk dipublikasi gitu. Ada beberapa mobil gue waktu ke New Zealand gitu kan, nyobain mobil ada LFA ada apa, itu mobil gue pengen banget. Nah jadi gue bikin videonya ternyata kurang bagus, nggak gue publish juga. Tapi di luar dari itu gue menikmatin di sirkuitnya pakai mobil itu, suaranya. Itu semuanya sesuatu yang merdu dan lu nikmatin banget. Pak, ada kejadian aneh gak sih selama lu jadi reviewer gini? Oh banyak. Yang paling aneh deh. Yang paling aneh itu kita review malam-malam mobilnya berasa berat, ternyata pas di foto ada hantunya. Hah? Yang mana? Iya, ada muka gitu. Di mananya? 2017 apa nggak salah? Ini mobil yang lu setirin. Terus? Kok mobilnya aneh berat ya kan? Jadi mistik deh. Enggak jadi mistik, maksud saya. Emang bener kemudian sama Akbar Rais waktu itu. Oh, dari luar ya berarti yang dari luar. Iya, yang nge-shootnya. Oh. Itu tiba-tiba digangguin makhluk halus. Berapa kali lo review ada makhluk halus? Enggak sih. Mobil kan pada mati gitu. Kok bisa ada makhluk halus ya? Iya makanya ketahuannya pasti kamera lagi. Bukan editan tuh itu. Bukan. Oh. Yang nemuin videografer gue, Mas, lihat ada giniannya. Oh iya. Tapi gue dari dulu itu emang ini suka ya tempat-tempat horor tuh seneng lah gitu. Oh, jadi kadang-kadang nyangkut gitu hal yang biasa tuh. Gue kayak misalkan di dulu di kampus ya.
Gue ngumpulin cerita hantu di kampus, terus kita bikin jalan-jalan malam di kampus 2 kali, bareng-bareng sama temen-temen. Itu nyari hantu, yang nggak dapet sih, tapi seru aja. Cari penyakit. Malam-malam jam 12, tapi sekarang udah nggak bisa. Terus pikir-pikir, kok gue sinting banget dulu ya. Iya, gue juga pernah gitu-gitu sama temen ke tempat-tempat angker di Bandung kan gitu kan. Tiba-tiba gue ada saudara gue yang punya kemampuan untuk merasakan itu, tiba-tiba di mobil gue pakai bahasa Sunda. Ngapain lu pakai bahasa Sunda? Mas Adi dari Bandung ya, dari sini. Iya. Mas Adi bisa Bandung lagi nggak ke tempat lu? Ngapain? Ngapain? Nggak ada, gue nggak percaya gue gitu. Ya itulah. Tapi kalau lu cari malah nggak dapet. Iya. Malah nggak ada yang aneh-aneh. Bener. Insyaallah. Oke deh, terakhir nih. Kalau ada temen-temen yang lagi memulai jadi content creator otomotif, ada tips nggak ada buat lo dari lo? Sebenarnya gini, jadilah expert dulu. Jadi punya keahlian dulu gitu loh. Jadi fokusnya tuh bukan mengasah kita bikin videonya, tapi mengasah diri kita sendiri, pengetahuan kita bagus, cara ngomongnya juga bagus. Ketika itu bagus, nanti akan berdampak ke semuanya deh. Misalkan gini, kita punya bengkel, ada customer kita datang, karena kita ngomongnya bagus, orang jadi percaya. Bisa di YouTube-in juga, ya kan? Jadi kalau kita tujuannya adalah terkenal, subscribers banyak, viewers gede, kalau kita nggak dapat itu, kita akan frustasi. Iya. Tapi tergantung kalau tujuan, frustasi itu tergantung tujuan, prestasi juga tergantung tujuan. Tapi kalau kita emang fokusnya meningkatkan skill, kalau YouTube-nya nggak jadi, skill kita bertambah banyak. In anything. Kayak contohnya itu tuh siapa namanya, Alif Bata gitu kan, main gitarnya jago, dia fokusnya di ini, ya sambil direkam aja dia main gitar, terkenal juga. Dulunya juga nggak pikir bakal hype seperti itu kan, mungkin secara pribadi dia juga nggak pengen ngedokumentasin doang mungkin ya awal. Tapi kan dia punya skill, coba dia nggak punya skill, mau main gitar berharap viewersnya banyak, nggak jadi apa-apa juga. Iya, jadi ada alasan rasional kemudian baru emosional kan. Rasionalnya kalau udah jago nggak mau lu latar belakangnya apa, udah jago mah udah betul terserah gitu. Jadi apa aja jadi, tapi kan kita basicnya udah hebat duluan. Jadi jadilah yang terbaik di satu bidang dulu gitu. YouTube dan sosial media itu ngikutin selama kita punya skill. Iya. Jadi ketahuan marketing jelasnya seperti apa, dan orang juga nonton tuh karena memang ada satu needs di situ, dan solusinya ketika nonton channel lo gitu kan. Wah, channel ini memang reviewnya bagus, kemudian memang dia orang yang kita tonton tuh paham, kan beda kalau misalnya yang kita tonton channel itu ada hostnya, presenter yang ngapalin skrip, itu kan beda feel-nya kan. Beda. Itu mungkin pendekatan TV sama YouTube tuh begitu bedanya. Kalau YouTube isinya emang expertise. Kalau TV kebanyakan emang host. Apalagi beberapa bidang tuh nggak ada jenjang karir yang jelas, jenjang keilmuan yang jelas gitu. Kayak misalkan otomotif. Kalau hukum kita tahu S2, S3, ilmu hukum, ada penyempitan lagi, hukumnya pidana, perdata apa, otomotif apa, ya kan? Iya. Nah makanya gue juga kenapa gue belajar drifting dulu, kenapa gue ikut balapan, karena gue biar ngerti. Biar paham, karena malu juga kalau kita punya subscribers banyak tapi bawa mobilnya berantakan gitu kan, nggak bagus gitu loh. Dan otomotif juga selalu berkembang kan. Betul. Ada inovasi baru, nggak kemudian stuck satu limitnya kemudian nggak ada perkembangan lagi kan. Jadi ruangannya masih luas. Gitu. Dan ketika masuk ke dunia digital itu jangan merasa kita udah paling tahu semuanya. Kita harus belajar terus karena platform berubah-ubah terus kan. Enggak, bukan cuma di otomotif tuh sih, semuanya ya. Ya ada yang eksak dari dulu sampai sekarang sama aja ada. Mayoritas pasti ada perkembangan lah, zaman berjalan terus gitu. Tapi digital tuh dinamis banget. Iya, berubah terus. Gua dari tahun 2008, 2009 soal gue main digital. Itu kayak roller coaster. Orang yang tadinya master, besok bisa jadi bukan siapa-siapa. Iya. Yang bukan siapa-siapa, besok bisa jadi master. Iya, jodohnya ini nothing, tiba-tiba viral. Bisa gitu kan? Iya. Nah, iya itu dia. Makanya jadi harus never stop learning lah. Kalau kata Steve Jobs apa? Apa tuh? Stay hungry, stay foolish. Waduh, gue taunya Steve Jobless. Waduh, makasih nih bro, waktunya untuk datang ke sini sebelum berangkat ke Klaten. Alhamdulillah banyak sekali nih insight teman-teman semua. Mau jadi content creator gimana gitu. Kemudian juga
mengenai otomotif juga gimana, mengenai ya sedikit pengalaman Tanah Suci juga luar biasa. Mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semuanya, jadi penyemangat ya, bahwa semuanya memang diawali dari sesuatu yang diawali tergantung dari niat kita seperti apa. Dan insya Allah mudah-mudahan dari posisi ini pun bukan berarti berhenti, tapi terus mencari hal yang baru, berinovasi terus. Nah teman-teman semuanya ya, kalau sekarang mungkin posting masih sedikit yang lihat, masih postingannya jelek ya, mungkin bagian dari praktis ya, bagian dari usahanya, ditambah ya tetap tajemin kemampuannya ya, Masya Allah. Ini buat kita semuanya inputannya. Terima kasih nih bro. Sama-sama. Mudah-mudahan ketemu ibaratnya satu titik stabilitas yang lu rasa ini udah kayaknya gue udah nyaman di sini. Tapi bukan berarti kita di comfort zone, maksudnya kayak lu ketemu di Klaten ini kan satu titik kenyamanan yang ya lu tetap bergerak, tapi ada satu momen di mana nikmat Allah tuh, ketenangannya tuh berasa di situ gitu ya, Masya Allah. Dan luar biasa teman-teman semua, beliau ini nggak pernah berhenti bergerak, senangnya nyetir. Jadi teman-teman apapun hobinya sekarang, lakuin, do what you're doing, tapi jadi expertise yang luar biasa. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.